لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر والحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segalanya terjadi dengan kehendaknya. Ia kehendaki kita hadir dalam kemuliaan dan dilimpahi kemuliaan, dan dijanjikan dengan kemuliaan, janjikan dengan maghfirah, janjikan dengan rahmah, janjikan dengan barakah di bulan yang penuh dengan barakah, di mana Rasul berdoa di dalam bulan seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Semoga keberkahan bulan Sya'ban mengiringi hidup kita sekalian. Semoga Allah curahkan keberkahan Sya'ban dalam kehidupan kita sekalian, dan kehidupan keluarga yang kita cintai, dan orang-orang yang kita cintai, dan keberkahan terus teriring dari alam dunia sampai alamul barzakh, sampai alamul akhirah, sampai kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan insya Allah Ia berikan kita kebahagiaan dengan sebab keberkahan yang terus teriring di alam dunia sampai alamul akhirah. Berujung keberkahan ini menempati kita semua di dalam surganya Allah Ta'ala, menikmati segala nikmatnya, menikmati segala karunia-Nya. Ya Rabbana ya Rahim, doa-doa hamba yang hina di hadapan-Mu ya Rabb, hina dengan banyak dosa, yang terlumuri dengan kesalahan-kesalahan, mengharapkan dan berdoa kepadamu harapan-harapan tinggi dan permintaan-permintaan mulia dari-Mu, Zat yang Maha Mulia. Rabbana, muliakan diri-diri kami ya Rabb, mulia di dunia dan mulia di alamul barzakh dan mulia di alamul akhirah. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tak kunjung lepas kemuliaan itu dan tak kunjung pernah habis. Ia berikan kepada kita dan Ia utus ke tengah-tengah umat ini Nabi termulianya, tak lain adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan seperti ini dimi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisrakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang masyhur yang banyak didengar di dalam bulan seperti ini dari lisan para mubalighin, dari lisan para guru, dari lisan para ulama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maka bahkan di dalam ayat Isra, Allah Ta'ala tidak lepas dari menyebutkan keberkahan di dalam Isra dan Mi'raj. Dan tambah lagi keberkahan malam itu dengan keberkahan yang terus mengiringi kehidupan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Rajabnya bulan barakah, diminta oleh Rasul pemilik keberkahan yang begitu tinggi, lalu Allah datangkan kepada kita bulan berkah ini, pertanyaan yang timbul dan muncul setelahnya, apakah kita sudah diberkahi di bulan Rajab? Apakah kita sudah diberkahi di bulan Rajab? Kita berharap Allah Ta'ala berkahi kita di bulan Rajab. Dan dengan mendengar doa-doa yang kita panjatkan di setiap malam, di saat subuh, dan atau di saat setiap habis maghrib dan isya, atau di setiap selesai sholat maktubah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Keberkahan yang begitu bermacam dan beragam. Ada keberkahan di dalam waktu, terdapat pula keberkahan di dalam keluarga, terdapat pula keberkahan di dalam harta, terdapat pula keberkahan
di semua yang Allah berikan kepada kita, nikmat ini semua. Tapi kalau kita perhatikan, dari sekian banyak ulama yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah keluarga mereka, berkah bahkan karangan-karangan mereka, ketika mereka telah mengusahakan diri mereka menjadi keberkahan untuk yang lain. Imam Al-Bukhari sampai saat ini kitab Jami'us Sahihnya dibaca di dalam bulan Rajab, dimulai dan kemudian dikhatamkan. Khatam Al-Bukhari di sana, khatam Bukhari di sini, dibaca bukan cuma di negeri kita ini, di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta, bahkan di luar Indonesia. Dibaca di banyak tempat, padahal muallif dan pengarangnya Imam Al-Bukhari telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana menjadi berkah ini kitab? Setiap tahun di bulan Rajab, belum lagi di luar bulan Rajab, dipelajari oleh para santri-santri, dibaca oleh para guru-guru di pesantren, di majelis ta'lim, di masjid, di musalla. Jami'ul Imam Al-Bukhari, Jami'us Sahih Imam Al-Bukhari. Berkah kitab ini dan tidak terputus berkahnya sampai saat ini, dan terus Allah akan berkahi sampai akhir zaman, karena berawal dari sosok yang berkah. Kita dengar bahwa Imam Bukhari tidak menulis sebuah hadis pun di dalam kitab Jami'us Sahih, melainkan beliau sholat sebelumnya 2 rakaat di depan Ka'bah. Berapa ribu yang ada dalam Jami'us Sahih Bukhari. Kalau setiap hadis yang akan ditulis dalam kitab itu beliau sholat 2 rakaat sebelumnya di depan Ka'bah, maka berapa rakaat yang sudah dihabiskan dan dikerjakan oleh Imam Bukhari ketika selesai kitab Jami'us Sahih. Maka diri beliau berkah dan waktunya berkah, kemudian berkah itu mengalir dan menyebar ke kitabnya, sehingga keberkahan didapatkan oleh umat muslimin, oleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keberkahan sosok ini didapatkan keberkahan kita. Imam Bukhari, beliau pernah berdagang, meneruskan dagangannya orang tuanya. Orang tuanya dulu pedagang, kemudian wafat, lalu diteruskan oleh Imam Bukhari. Orang alim besar, ilmunya banyak, ilmunya luas, mencari nafkah dan membuka pintu nafkah dengan berdagang, meneruskan dagangan ayahnya. Datang kepada beliau sekelompok orang untuk membeli dagangannya ketika mereka tahu bahwa barang dagangan Imam Al-Bukhari baru saja tiba, kiriman barang dari luar baru saja tiba ke tempatnya. Lalu datang sekelompok orang dan ingin membeli, para pelanggan. Kata mereka, kami berikan harga 500. Sepakat dengan harga itu. Imam Bukhari berikan janji, baik, tapi kembalilah besok. Kembalilah besok pagi, aku akan berikan barang dagangan kalian. Apa yang kalian beli ini, apa yang kalian tawar, aku akan berikan besok. Datanglah kemari besok pagi. Lalu di malam hari sebelum datang esok, malam hari datang kelompok orang lain menghadap Imam Al-Bukhari, kemudian menawarkan barang dagangan yang sudah ditawar oleh orang yang kelompok pertama dengan 500 real, ditawar dengan 2 kali lipat menjadi 1000. Imam Bukhari mengatakan kepada orang yang kedua ini, kelompok yang kedua yang datang di malam hari, aku sudah janjikan kepada mereka yang ada di yang datang lebih dulu dari kalian di pagi hari tadi, agar kembali besok di pagi hari aku akan berikan dagangan kalian, dan mereka telah menawarnya 500. Kalau aku berikan kepada kalian dengan harga yang 2 kali lipat 1000, aku akan menghadap Allah Ta'ala dengan muka apa nanti? Aku telah menyalahi janji
kepada mereka yang telah aku janjikan. Maka lebih baik aku mengambil 500 dan aku menghadap Allah dengan tenang daripada aku mengambil 1000 tapi aku akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sosok ini berkah. Ketika sosok ini berkah dengan akhlaknya dan yakinnya, dengan hatinya yang tidak rakus terhadap dunia, ditawarkan 1000 diambil 500 asalkan Allah Subhanahu wa ta'ala redha, asalkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak murka kepada dirinya. Ini sosok berkah. Ketika sosok berkah maka menjalar keberkahannya kepada karangannya, kepada kitabnya. Lain lagi ketika Imam Bukhari di suatu saat beliau memanah. Ketika panahannya melesat lalu mengenai ada sebuah jembatan milik seseorang, jembatan milik pribadi, terbuat dari kayu. Kayunya terkena panahan milik Imam Bukhari, lalu kemudian sedikit rusak. Atau orang Betawi bilang sompal dikit. Maka dengan begitu jembatan ini ada cacatnya. Datang Imam Bukhari melihat keadaan itu dan dia merasa bersalah. Lalu ditanya, punya siapa ini? Jembatan ini punya siapa? Punya Fulan bin Fulan. Lalu didatangi Fulan bin Fulan, pemilik jembatan pribadi. Kemudian dia terangkan situasinya dan kondisinya. Lalu dia minta maaf, minta redha, dan dia katakan, berapapun kau minta aku akan bayar sebagai penggantinya. Rupanya pemilik jembatan ini orang yang mengenal siapa Imam Bukhari, seorang ulama saleh. Katanya, kalau Tuhan, untuk Tuhan semuanya kami berikan apapun yang Tuhan inginkan. Aku redha dengan apa yang sudah terjadi. Maka senang Imam Bukhari dengan mendapatkan redha dari pemilik jembatan yang telah dirusaknya dengan anak panahnya tanpa sengaja. Karena senangnya dengan keredhaan yang didapat dari pemiliknya, maka diundang orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk makan dengan daging dan gandum, makanan yang paling mahal di saat itu. Daging dan gandum dia jamu orang-orang yang ada di sekelilingnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mendapatkan redha. Kalau dia tidak dapatkan redha dari pemilik jembatan itu, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masalah besar di alamul akhirah. Ini adalah berkah, sosok berkah yang ada di dalam Imam Bukhari. Begitulah para saleh. Kita lihat para ulama yang lain, Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, berkah di dalam kitab-kitabnya. Kitab yang dikarang oleh beliau beratusan tahun yang lalu, sampai sekarang dibaca oleh para ulama, oleh para guru, oleh para santri dengan para jamaahnya, para ulama-ulama dan jamaahnya, guru-guru dan jamaahnya dan murid-muridnya. Dibaca kitab Risalatul Muawanah, kitab Da'atut Ta'amah, berkah karangan-karangan dari Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Bahkan bukan cuma itu, karangan beliau yang ditulis oleh beliau dengan bahasa Arab diterjemahkan kepada puluhan bahasa. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Sehingga keberkahannya bukan cuma didapat oleh orang-orang yang di negeri Arab dan orang yang mengerti bahasa Arab, tapi didapat keberkahannya oleh orang-orang yang ada di negeri jauh, yang tidak sama sekali mengenal bahasa Arab dengan terjemahan-terjemahan yang ada. Imam Abdullah bin Alawi bin Haddad bin Muhammad al-Haddad, bagaimana mendapatkan keberkahan kitab ini? Tidak lain datang itu keberkahan kitab setelah mendapatkan keberkahan dirinya. Beliau katakan di dalam ucapan yang masyhur, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa wa arjullah an yakun 'amiltu biha." Tidak ada sunnah daripada sekian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan aku berharap kepada Allah aku telah mengamalkan sunnah-sunnah semuanya itu. Maka sunnah Rasulullah SAW, beliau berharap semua sunnahnya Nabi sudah diamalkan oleh beliau. Sehingga terakhir ketika beliau mendekati wafatnya, dia panjangkan rambutnya hanya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman beliau ada sekelompok disebut dengan Gharamidah, orang-orang yang katakanlah jahat, bengal, licik, berbuat
kejahatan di sana sini, dan syiar mereka rambutnya gondrong. Imam Abdul Haddad dan para salihin di zaman itu tidak ingin menyerupai diri mereka dengan orang-orang yang tidak benar. Maka mereka tidak membiarkan rambut mereka gondrong, karena di saat itu jadi syiar sekelompok orang-orang jahat. Lalu agar tidak luput sunnah ini dari kehidupan Sayyidina Imam Abdul Haddad, maka beliau panjangkan rambutnya di akhir umurnya, hanya untuk mendapatkan sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika panjang rambutnya sampai sebahu. Begitu disebutkan oleh para sahabat dan oleh para ulama di dalam kitab Syama'il. Maka berkah Imam Abdul Haddad dimulai dari dirinya. Ketika dirinya berkah dengan sunnah yang diamalkan sesuai yang diinginkan Allah dan Rasul. Dan di dalam biografi disebutkan waktu beliau kecil, bahkan masih dalam masa menuntut ilmu, belajar di ulmah fulan, ulmah itu majelis ta'lim, di zawiyah, belajar ilmu dari guru-guru yang ada di zaman itu di sana sini. Berarti antaranya belajar kepada Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, orang kitab Ratib Al-Attas. Padahal jarak antara beliau dengan Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari Tarim ke Huraidah merupakan jarak yang cukup jauh. Terlebih di saat itu belum ada kendaraan seperti yang di zaman ini. Tapi tidak memutuskan beliau untuk belajar kepada Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas di negeri Huraidah. Ketika belajar di saat itu pagi-pagi sekali waktu pulang dari tempat belajarnya, dari majelis ta'limnya, dari tempat halaqahnya, setiap hari beliau mampir. Kemana mampir? Ke Masjid Ba'adah. Salat 200 rakaat di Masjid Ba'adah. 200 rakaat setiap hari. Masih kecil, masih belajar, masih dalam masa menuntut ilmu. Di mana di zaman kita sebagian para pelajar pulang dari madrasah, pulang dari sekolah mampir ke tempat-tempat lain. Gak ada rakaat, gak ada salawat. Tapi Imam Abdul Haddad menjadi panutan untuk setiap pelajar setelah zaman beliau, untuk setiap santri di zaman beliau. 200 rakaat paling tidak di pagi hari mengerjakan sholat duha 4 rakaat atau 2 rakaat atau balik atau 8 rakaat jika lo mampu. Tapi beliau ini Allah Ta'ala muliakan dengan kemampuan yang demikian. Memang ketika Allah Ta'ala ingin memilih seseorang untuk menjadi orang yang munawwar, yang penuh dengan cahaya dan akan menerangi orang-orang yang ada di sekelilingnya dan orang-orang bahkan yang jauh, maka dipilih dari kecil dan dimuliakan dari kecil. 200 rakaat di setiap pulang haji di Masjid Ba'alawi, dia kerjakan rakaat-rakaat itu dari kecilnya. Sosoknya berkah. Ketika sosoknya berkah, maka murid-muridnya berkah, maka kemudian karangan-karangannya pun berkah. Dengan beginilah mereka mendapatkan keberkahan. Maka tidak lain keberkahan itu didapat ketika mereka menyambung tali dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mubarakin, penghulu orang-orang yang penuh berkah. Dan di bulan Rajab ini beliau ketika menjadi Sayyidul Mubarakin, penghulu orang-orang yang berkah, tidak ketinggalan beliau mencari berkah di seperti bulan Rajab ini ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa didampingi oleh Sayyidina Jibril. Lalu juga disebutkan didampingi oleh Sayyidina Israfil. Lalu ketika sampai ke tempat lahirnya Nabi Allah Isa di Palestina, Sayyidina Jibril mengatakan, "Inzil huna ya Muhammad salli rakaatain." Turun di sini wahai Muhammad, salatlah 2 rakaat. Maka Rasulullah salat 2 rakaat. Lalu setelah salat beliau tanya, "Tempat apa ini wahai Jibril?" Hadza haitsu wulida Isa. Ini adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa. Apa tujuan Rasulullah disuruh salat 2 rakaat di tempat kelahiran Nabi Isa? Tak lain mengambil berkah dari Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Padahal beliau penghulunya, beliau penghulu para nabi dan rasul. Tapi tak segan beliau mengambil keberkahan dari mereka-mereka yang di bawah beliau dalam fadilah dan kemuliaan.
Karena dengan itu juga Sayyidina Jibril menginginkan Rasulullah untuk merendahkan diri di hadapan para anbiya dan mursalin di malam Isra Mi'raj. Ketika beliau sampai ke Masjidil Aqsa, lalu beliau disuruh menambatkan burak, dan di sana ada tempat di mana para anbiya yang naik burak dan sampai ke Masjidil Aqsa menambatkan buraknya di tempat yang biasa disiapkan untuk para anbiya. Karena nabi-nabi yang terdahulu juga menaiki burak ya. Bukan cuma Rasulullah yang naik burak. Sayyidina Ibrahim, beliau pergi dari Palestina menuju Makkah. Ketika di Makkah sudah ditempatkan anaknya dan istrinya, Nabi Allah Ismail dan ibunya. Dengan apa beliau pergi dari Palestina menuju Makkah? Dengan burak yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Allah Ibrahim. Dan para anbiya naik ke atas burak. Lalu beliau tambatkan burak di tempat para anbiya menambatkan tali buraknya dahulu sebelum beliau. Dengan di tempat yang sama, Kata ulama menunjukkan bahwasanya beliau merendah kepada para anbiya, dan walaupun beliau terpaling tinggi di antara mereka kemuliaannya, tapi beliau tidak membedakan diri dengan mereka. Tempatku di tempat para nabi di situ menambatkan buraknya, aku pun di situ. Tidak membedakan diri dengan tempat yang lain. Oh, aku ini Rasul paling agung, Rasul paling mulia. Tempatnya enggak sama, ada tempat khusus buat Anda. Ini adalah tawadhu dan kerendahan hati yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab, ketika kita minta kepada Allah Ta'ala keberkahannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, maka keberkahan itu dimulai dari diri kita sebelum menyebar keberkahan itu kepada keluarga, sebelum menyebar keberkahan itu kepada harta, sebelum menyebar keberkahan itu kepada tetangga, sebelum menyebar keberkahan itu kepada orang-orang yang lainnya yang ada di sekeliling kita, atau segala pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita yang ada di sekeliling kita di dalam kehidupan kita ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang kecilnya dan yang besarnya, manusianya dan hewannya. Ya Rabbana ya Rahim, irhamna wal muslimin, berikan kami kasih sayang-Mu dan orang-orang muslimin. Jadikan kami orang-orang yang penuh dengan barakah, sehingga keberkahan menebar dari diri kami kepada yang lainnya ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Isra Mi'raj, Allah Ta'ala di malam itu menampakkan kemuliaan Rasulullah kepada seluruh makhluk. Setelah berkali-kali ditampakkan Allah Ta'ala kepada mereka, ditampakkan oleh Allah kemuliaan Nabi kepada malaikat penjaga langit, kepada Sayyidina Nabi, kepada Nabi Allah Adam, kepada Nabi Allah Nuh, kepada Nabi Allah Isa, kepada Nabi Allah Musa, dan kepada seluruh para anbiya dan malaikat ketika mereka kumpul di Baitul Maqdis, dan ketika setelah dikumandangkan azan dan qomat untuk salat, tidak ada yang maju melainkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala wajibkan seperti yang kita kenal salat 5 waktu. Dan hadis kita di malam ini berkaitan dengan yang ada dalam salat 5 waktu, yaitu bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Tabrani di dalam Jami'ul Kabir, di dalam kitab hadis beliau yang beliau karang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di dalam at-tahiyyat yang beliau baca, yang kita dapatkan dari Rasul dan tentu beliau dapatkan dari Rasul, yang masyhur seperti yang kita baca setiap hari dalam salat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan berita
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau menambahkan sedikit di dalam tahiyat ya. Tidak dilakukan oleh banyak orang, beliau hanya menjadi memilih pilihan itu dan mengambil tambahan itu untuk diamalkan oleh beliau dirinya. Apa tambahannya? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna min rabbina. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terusnya apa? Assalamu alayna. Biasanya assalamu alayna wa ala ibadillahis. Dia tambahkan dikit. Assalamu alayna min rabbina wa ala ibadillahis salihin. Imam Tabrani mengatakan bahwa rijal hadis ini rijalus sahih. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid disebutkan rijalnya rijalus sahih. Artinya perawi-perawinya ini adalah perawi-perawi yang ada dalam kitab sahih. Kitab sahih Bukhari dan Muslim. Artinya ini hadis kuat, hadisnya sahih. Kenapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nambah-nambahin begini. Apakah pekerjaan dan kelakuan beliau begini disebut dengan bid'ah? Nambah-nambahin sesuatu yang sudah datang dari Nabi. Kalau ini bid'ah, ini saya yang paling jauh dari bid'ah adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dibanding orang-orang di zaman kini, di zaman kita nih, abad 20 yang hidup sekarang, yang paling jauh dibanding kita dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang paling menjauhi bid'ah. Ini menunjukkan bahwa sahabat memahami bid'ah tidak seperti yang dipahami oleh sekelompok orang di zaman kita. Bahwa sekelompok orang di zaman kita nambah-nambahin agama disebut bid'ah, nambah-nambah dalam agama disebut bid'ah. Abdullah bin Mas'ud nambah-nambahin tahiyyat. Rasul nggak ajarin, Rasul ajarin tahiyyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu yang datang dari Nabi. Nabi beliau tambahkan assalamu alayna min rabbina wa ala ibadillahi salihin. Kita kenapa ngikutin yang biasanya kalian tambah min rabbina? Karena itu yang datang dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tambahan yang ditambahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam tahiyyatnya ini bukan dikatakan bid'ah, karena tidak sama sekali menyalahi sunnahnya Nabi, dan tidak sama sekali menyalahi Al-Quran, tidak sama sekali menyalahi kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah yang sudah diterapkan oleh para ulama. Dan tentunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lebih paham tentang ini. Yang disebutkan oleh Rasul tentang beliau ini, man arada an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abd. Kata Rasul, barang siapa yang ingin baca Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Ummi Abd, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rasul di suatu malam pulang bersama Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Umar. Tengah malam pulang dari rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika sampai di dekat rumah beliau, dekat masjid, terdengar ada seorang membaca Al-Quran di tengah-tengah masjid. Masjid saat itu gelap. Nggak ada kayak kita masjid lampu seperti ini di malam hari. Para sahabat belum kenal itu. Bahkan disebutkan yang pertama kali membuat siraj atau lampu di dalam masjid adalah Sayyidina Tamim Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Sahabat Nabi yang lain bernama Sayyidina Tamim Ad-Dari. Beliau yang pertama kali menerangi masjid dengan siraj, dengan lampu. Di zaman Rasulullah nggak ada. Kalau malam datang gelap, maka masjid gelap. Ya, di zaman kita ini masjid terang begini, tengah malam kita lihat masjid nggak ada orang. Di zaman Rasulullah gelap masjid, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di tengah-tengah masjid lagi sedang tahajud, baca Al-Quran. Maka Rasul mendengar suara itu, suara bacaan Al-Quran. Lalu beliau asyik mendengarnya. Berhenti sejenak Sayyidina Rasul mendengar bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud.
Sayyidina Umar berhenti ikut Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar berhenti ikut Rasulullah, sama-sama mendengarkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Dan beliau terkenal juga dengan orang yang bacaannya bagus dan suaranya enak didengar. Maka kemudian setelah beliau sholat selesai, beliau berdoa. Kata Rasul, ud'u faqad istujiba lak, ud'u faqad istujiba lak, ud'u faqad istujiba lak. Berdoalah, Allah sudah penuhi doa, Allah kabulkan doa. 3 kali Rasul sebutkan begitu. Sayyidina Abdul bin Mas'ud tidak dengar. Yang tahu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Rasul mengatakan demikian, berdoalah, Allah kabulkan doamu. Ini merupakan kabar gembira yang besar yang didapatkan oleh seorang. Kita kalau berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian kita mimpi di malam harinya, kita Rasul katakan doa itu dikabulkan. Pantas buat kita untuk mengundang orang yang ada di sekeliling kita semampu kita untuk tasyakuran. Kenapa? Karena Rasulullah ngasih kabar dalam mimpi doa kita dikabulkan. Ini langsung kontan di saat itu Rasulullah kasih kabar, ud'u faqad istujiba lak. Berdoalah, engkau telah dikabulkan doa. Jaminan dari Rasul bahwasanya doa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dikabulkan Allah. Maka setelah itu Rasulullah masuk dalam rumahnya. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun pulang. Sayyidina Umar mengatakan, ini kali ini ana akan dahului Abu Bakar untuk mengabarkan kabar berita ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Umar seringkali kalah cepat dari Sayyidina Abu Bakar dalam kebaikan. Maka dia berjanji, kali ini aku akan mendahului Abu Bakar untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka di subuh hari beliau pun kemudian lebih awal datang ke masjid untuk mengabarkan kabar berita itu. Ternyata ketika dikabarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia sudah tahu dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Kalah lagi Sayyidina Umar oleh Sayyidina Abu Bakar. Dulu begitu para sahabat ketika berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan. Dan inilah yang banyak hilang di antara kaum muslimin. Ya Rabbana ya Rahim, semoga Allah telah jadikan kita orang yang selalu berlomba dalam kebajikan, berlomba dalam menebarkan keindahan, berlomba dalam menebarkan kebaikan, sehingga Allah jadikan kita miftahun lil khair biglaqan lisyarr, orang-orang yang selalu menutup ke pintu kejahatan dan membuka pintu kebaikan. Ya Rabbana, jadikan kami di antara mereka itu. Ya Rabb, ya Rabbal alamin, amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitulah ketika mereka ingin keberkahan, berkah itu mulai dari diri mereka sendiri. Dengan semampu mereka mengamalkan yang sunnah, mendiri menegakkan yang wajib, berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita kumpul di malam ini, dalam majlis mulia ini, dalam saat-saat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam malam Kamis. Apa malam Kamis? Ada malam Kamis. Ada dengan malam Kamis. Malam Kamis ada besoknya, paginya besok amalan kita dilaporkan kepada Nabi. Uridhat alayya a'malukum yawmal itsnain wal khamis, kata Rasul. Dilaporkan kepadaku amal-amal kalian di setiap hari Senin dan Kamis. Besok hari Kamis amalan kita dilaporkan kepada Sayyidina Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan amalan kita malam ini dikabulkan Allah. Kalau terkabulkan, maka tertulis itu di lembaran setiap amalan kita, tertulis kita bersolawat, kita menggali ilmu, kita mendengar nasihat, kita bersilaturahim, kita beriktikaf, kita menebar senyum, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kebaikan dan kemuliaan. Semoga itu semua menciptakan senyum di bibir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Dan Allah Ta'ala dengarkan doa-doa kita ini, dan dengarkan doa-doa kaum muslimin dan muslimat, dan Allah jadikan orang-orang yang terzalimi dari kaum muslimin jadikan para syuhada, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mereka di alam barzakh dan di yaumil qiyamah. Kita akhiri majlis kita ini dengan zikir kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada yang lebih indah dari menyebut nama Allah.
ketika semua nama tertunduk di hadapan namanya, dan semua nama berada di bawah namanya, dan semua nama tidak dapat menyaingi namanya, maka tak ada nama yang lebih mulia dari nama Allah Rabbul Alamin. Dan kita diberikan izin oleh Allah di malam ini menyebut namanya dengan segala kehendaknya, dengan taufiknya, dengan kekuatannya. Ya Rabbi, terima apa yang kami sebutkan di tempat ini dan kami kerjakan dan amalkan di tempat ini. Ya Rabb, faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ketika sebagian makhluk mencoba untuk memperlihatkan amalnya, kebaikannya kepada sesama makhluk lainnya, Rabbi, di malam ini kami memperlihatkan ini kepadamu ya Rabb, hanya karena kami ingin Kau peduli terhadap kami dan memandang kami dengan rahmat-Mu. Hanya karena kami ingin Kau mendapatkan, Kau berikan kami kabul dari segala harapan-harapan ini ya Rabb. Terlintas di dalam hati-hati kami yang hadir di malam ini segala harapan dari-Mu ya Rahman. Dan Kaulah tempat kami bersandar, dan Kaulah tempat kami meminta, dan Kaulah tempat kami berharap ya Rabb. Jangan Kau sia-siakan harapan ini ya Rabbi. Bangkit kami dari majelis ini. Kau telah berikan segala kabul untuk semua harapan ini ya Rabbi ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Dari sekian harapan yang kami harapkan dari-Mu ya Rabbi, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Jangan Kau ambil kehidupan ini dari jasad kami, melainkan Kau telah berikan taubat di akhir umur kami ya Rabbi. Taubat dari dosa di mata kami, taubat dari dosa di tangan kami, taubat dari dosa di telinga kami, taubat dari dosa di kaki kami, taubat dari dosa di farji kami, taubat dari dosa di hati kami, taubat dari dosa dari seluruh anggota kami yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Sehingga Kau kembalikan kami dengan teriring taubat dari-Mu ya Rahman ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan harapan kami berikutnya kepada-Mu ya Rabb. Telah Kau berikan kami taubat di akhir umur, jangan Kau lepaskan kami di alamul akhirah dengan dari Sayyidina Muhammad, dari kelompok Sayyidina Muhammad, dari kelompok para sahabat Sayyidina Muhammad, dari kelompok para pecinta Sayyidina Muhammad. Rabbi ya Rahman, cinta kami untuk beliau tak seberapa dibanding cinta mereka para arifin untuk beliau, dibanding cinta mereka para aulia untuk beliau, dibanding cinta mereka para anbiya untuk beliau. Tapi kami berharap dari-Mu bahwa Engkau gabungkan kami dalam kelompok mereka ya bil akhirah, di alam akhirat, sehingga termuliakan diri ini ketika bergabung dengan sosok-sosok mulia yang Kau pilih dari sekian makhluk-Mu ya Rabbana ya Rahim ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
yang Maha mengetahui. Engkau telah lihat kami apa yang kami lakukan. Engkau telah dengar kami apa yang kami katakan. Engkau telah ketahui apa yang kami berbuat di tempat ini. Hanya itu peduli kami dari untukmu darimu ya Rabb. Engkau yang Maha mengetahui apa yang kami amalkan. Tak kami inginkan manusia fulan dan fulan mengetahui apa yang kami amalkan, tapi kami inginkan agar Engkau datang berikan redha-Mu kepada kami di malam ini, dan kemudian Engkau berikan redha-Mu di malam berikutnya dan seterusnya sampai Engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Rabbana ya Rabbana, lalu Engkau jadikan kubur-kubur kami raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga, sehingga kami dapat beristirahat seperti Engkau tidurkan para arifin dan awliya, para syuhada dan para salihin. Ya Rabbana ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, semua Engkau datangkan dengan berkat rahmat-Mu ya Rabb, tidak dengan amalan kami ya Allah. Ya Allah 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 ya Allah, jika Engkau dapatkan dari amalan-amalan yang kami amalkan, syaibatud dunia, campuran-campuran dunia yang kami inginkan dalam hati, walaupun sekecil atom tersebut ada dan Engkau mengetahuinya ya Rabb, bersihkan itu dari hati kami ya Rabb, sehingga amalan ini menjadi murni hanya untuk-Mu ya Rahman. Tak sama sekali ada keinginan dunia, ada keinginan pangkat dari seseorang pun makhluk-Mu di alam ini yang fana. Ya Rabbana ya Rahim, sehingga redha-Mu penuh, bekal sempurna Kau berikan kepada kami di dunia wa fil barzakh wa fi yaumil qiyamah. Ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah 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 al-halimul azim. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش العظيم.